Selamat datang di dunia yang tak terlihat. Di balik suara sunyi, ada rahasia yang belum terungkap. Di channel A Praduga, kita menyusuri lorong gelap, kisah-kisah mistis, legenda kelam, dan mitos yang hidup hingga kini. Tikungan kebun karet di desa Karangjati sudah lama dikenal warga sebagai tempat angker, sekaligus rawan kejahatan. Letaknya terpencil, dikelilingi pohon bambu dan semak lebat. Di siang hari pun tempat itu terasa muram, apalagi saat malam datang. Lampu jalan yang terpasang hanya satu, itu pun sering berkedip-kedip, seperti hendak padam. Warga desa sudah lama resah karena aksi begal motor yang semakin menjadi-jadi. Hampir setiap minggu, ada saja pengendara yang menjadi korban. Anehnya, pelaku selalu lolos tanpa jejak. Polisi pun tak bisa berbuat banyak karena minim bukti. Warga mulai menduga para begal itu tahu betul celah dan waktu untuk menyerang selalu saat jalan benar-benar sepi dan korban sedang sendirian. Bowo, pemuda tanggung berusia 26 tahun, adalah satu dari 3 orang yang menjadi dalang utama. Ia dikenal sebagai preman jalanan sejak remaja, gagah, bertato, dan berani. Sudah beberapa kali keluar masuk bui karena kasus pencurian dan pengeroyokan, tapi selalu kembali ke jalanan. Bagi Bowo, hidup adalah soal siapa yang kuat dan cepat ambil kesempatan. Malam itu, Bowo dan 2 rekannya Ucup dan Dadan mengincar seorang perempuan muda bernama Dinda yang pulang dari tempat kerja menggunakan motor matic. Mereka sudah membuntutinya sejak dari lampu merah dekat pasar. Rencana mereka sederhana: pepet, rampas motor, kabur lewat jalan pintas ke arah sawah. Rute yang sudah mereka hafal betul. Namun, malam itu berbeda. Saat Bowo menyergap dan menarik tas Dinda, perempuan itu menjerit sekencang-kencangnya. Ceritanya menggema sampai ke rumah ramah warga sekitar. Ternyata Dinda adalah keponakan dari Pak Wahid, tokoh pemuda yang cukup disegani di desa Karangjati. Dalam waktu singkat, warga berdatangan membawa balok, besi, bahkan obor. Ucup dan Dadan kabur lebih dulu dengan motor, meninggalkan Bowo yang terpeleset karena terkena helm Dinda yang dilemparkan. Saat ia bangkit, puluhan tangan sudah menangkap dan menggebukinya tanpa ampun. "Bunuh aja begini orang! Gara-gara dia, anak-anak kita takut pulang malam. Ini udah kebangetan. Jangan dikasih ampun, orang kayak gini nggak bisa diserahkan polisi. Hukum aja di tempat." Bowo berteriak-teriak meminta ampun. Tubuhnya sudah berdarah, wajahnya lebam, tapi suara amarah warga jauh lebih nyaring dari jeritannya. Seseorang menyiramkan bensin dari botol bekas air mineral ke tubuhnya yang setengah telanjang. Biar dia tahu rasa, biar kapok selamanya. "Bakar, bakar!" Seseorang menyulut korek api. Dalam sekejap, tubuh Bowo menyala seperti boneka kertas. Api menjilat kulitnya, membakar rambut dan pakaian yang menempel. Ia menggeliat di tanah, berteriak dengan suara paling memilukan yang pernah terdengar di desa itu. Panas, TOLAONAK-MIAVEN. Namun tak ada yang membantu. Sebagian malah menonton sambil merekam. Sebagian lain bertepuk tangan, merasa keadilan akhirnya ditegakkan. Jeritan itu berlangsung hampir 2 menit sebelum akhirnya suara itu hilang, digantikan oleh bau daging terbakar dan suara kayu retik-retak dari tulangnya yang menghitam. Tubuhnya mengepul. Api padam perlahan, menyisakan tubuh hangus yang nyaris tak dikenali lagi sebagai manusia. Malam itu, angin berhenti bertiup, udara menjadi sangat dingin, dan langit mendadak muram. Salah satu warga yang berdiri paling dekat dengan tubuh Bowo tiba-tiba muntah.
Astagfirullah. Dia masih menatap aku, katanya gemetar, padahal matanya sudah meleleh terbakar. Setelah kejadian, warga bubar tanpa bicara. Tak ada yang menguburkan jasad Bowo malam itu. Ia dibiarkan di tempatnya tewas. Di tikungan itu, hingga esok pagi, beberapa orang percaya arwahnya tak bisa tenang, apalagi setelah dibunuh dengan cara sekejam itu. Keesokan harinya, hujan deras turun. Api padam sepenuhnya, tapi asap masih terus mengepul, tipis, dari bekas pembakaran. Tikungan itu mulai disebut warga sebagai tikungan mati. Dan sejak hari itu, siapapun yang melewati tempat itu setelah tengah malam akan merasa seperti diawasi. Sebagian bahkan mengaku mencium bau daging gosong. Dan malam-malam tenang di Karangjati pun mulai berubah menjadi malam-malam penuh teror. 4 bulan setelah kejadian pembakaran Bowo, tikungan mati mulai dijauhi orang-orang. Jika biasanya jalan itu menjadi akses utama warga ke kota, kini mereka memilih memutar lebih jauh. Bahkan tukang ojek sekalipun enggan lewat. Mereka yang nekat, entah karena tergesa atau tidak, percaya pada cerita, seringkali mengalami hal-hal aneh. Terutama saat lewat antara pukul 11 malam hingga pukul 3 dini hari. Warga mengaku melihat bayangan hitam berdiri di tengah jalan. Ada juga yang mendengar jeritan panjang penuh rasa sakit, seperti seseorang yang sedang disiksa. Tapi ketika dilihat, tak ada siapapun di sana, hanya bau daging terbakar dan jejak telapak kaki gosong di aspal. Namun, tidak semua orang percaya cerita itu, termasuk seorang pemuda, pengemudi ojek online bernama Rian. Malam pesanan terakhir Rian adalah pendatang. Ia baru pindah ke Karangjati 2 bulan lalu untuk tinggal bersama pamannya. Ia bekerja keras sebagai ojek online untuk menabung dan mengirim uang ke adiknya di kampung. Ia sering mengambil orderan hingga larut malam, bahkan saat pengemudi lain sudah berhenti. Setan mana bisa ganggu kalau kita niat kerja, katanya. Setiap kali diperingatkan warga, malam itu sekitar jam 0:45, Rian mendapat pesanan dari pelanggan di perumahan belakang desa. Jalur tercepat hanya satu, melewati tikungan mati. Tanpa pikir panjang, ia langsung melaju. Malam itu sepi, langit gelap, tidak ada bintang, dan angin malam terasa dingin, menusuk tulang. Jalanan sunyi, hanya suara motor Rian yang memecah kesunyian. Namun, saat mulai memasuki area tikungan mati, tiba-tiba motornya bergetar pelan. Lalu mesinnya mati mendadak. Kenapa ini? Gumamnya sambil menyalakan ulang. Tapi kunci starter tak memberi respons. Tak ada suara mesin hidup, seperti tiba-tiba mati total. Saat ia turun dari motor, udara di sekelilingnya terasa semakin dingin, bahkan napasnya mengembun. Padahal ini daerah tropis. Telinganya mendadak terasa berdenging, dan dari kejauhan samar-samar terdengar suara retakan seperti kayu terbakar. Kairaka. Rian merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mulai menoleh ke kanan dan kiri. Tak ada satu orang pun, hanya semak-semak dan pepohonan gelap yang seolah menatapnya. Kemudian, bau itu datang. Bau daging terbakar, busuk, menyengat, menusuk hidung, dan membuat mual. Rian menutup hidungnya dengan jaket, tapi bau itu semakin pekat. Dan di saat itu juga, asap tipis mulai muncul dari tanah di depan motornya. Asap? Dari mana ini? Bisiknya. Perlahan, suara lain mulai terdengar dari dalam asap. Suara seperti seseorang merintih, memohon, menangis. Sakit, tolongin gue. Panas banget. Aku kebakar, tolongin. Maafin gue. Suara itu parau, mengerikan, terdengar seperti berasal dari tenggorokan yang terbakar habis. Rian mematung, suaranya tercekat. Ia mencoba mundur, tapi kakinya
Kok, asap di depannya mulai menggumpal, membentuk sosok perlahan, dan dari dalam asap itu muncul sesosok lelaki hangus. Tubuhnya hitam arang, sebagian kulitnya menggantung meleleh seperti plastik yang dibakar. Matanya merah menyala, dan dari mulutnya masih keluar asap tipis. Sosok itu berjalan terseok, mendekati Rian. "Kau nonton aku dibakar ya? Kau juga diam aja. Kau juga salah. Bukan gue." "Bukan gue," teriak Rian panik. Sosok hangus itu mendekat cepat, dan seketika udara di sekitar Rian menjadi panas menyengat, seperti berada di dekat kobaran api. Rian spontan melempar helmnya dan berlari sekuat tenaga menjauh dari motor. Ia lari tanpa menoleh, napas tersengal, air mata menetes, tubuhnya gemetar. Ia terus berlari hingga tiba di rumah seorang warga yang masih menyala lampunya. Demam dan teror berulang sejak malam itu. Rian mengalami demam tinggi dan mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, ia selalu berada di tengah api. Tubuhnya terbakar, kulitnya meleleh, dan Bowo berdiri di atasnya sambil menjerit, "Rasakan! Rasakan apinya!" Kalian semua harus tahu rasanya dibakar. Setiap kali Rian bangun, tubuhnya basah oleh keringat, dan hidungnya masih mencium bau sangit yang sama seperti malam itu. Pamannya pun memanggil seorang ustaz. Ketika air ruqyah disiramkan ke tubuh Rian, terdengar suara lolongan panjang dari dalam rumah, dan kaca jendela retak tanpa sebab. Ustaz itu hanya berkata lirih. Dia diganggu oleh arwah pendendam yang tak sempat diampuni. Tikungan mati kini bukan sekadar lokasi kecelakaan. Ia telah menjadi pintu untuk dendam yang terbakar, yang menyebar mencari siapapun yang pernah menontonnya tersiksa, atau hanya sekadar lewat dengan niat meremehkan. Kejadian yang menimpa Rian hanya menjadi awal dari deretan peristiwa aneh yang membuat warga Karangjati kembali dilanda ketakutan. Sejak malam pembakaran Bowo, satu persatu warga yang hadir saat kejadian mulai mengalami nasib tragis. Namun yang aneh hanya mereka yang menyaksikan langsung pembakaran tanpa mencegah atau membantu yang menjadi korban. Kutukan itu seolah memilih korbannya dengan tepat. Mayat kosong di dapur korban pertama adalah Pak Sobri, pria paruh baya yang dulu berteriak paling lantang saat pembakaran. "Bakar saja, biar jadi pelajaran." 3 bulan setelah kejadian, tubuh Pak Sobri ditemukan tergeletak hangus di dapurnya. Istrinya menemukannya pagi-pagi dalam kondisi mengenaskan. Wajah dan tubuhnya hitam gosong seperti terbakar. Tapi anehnya, tidak ada tanda-tanda kebakaran di dapur. Kompor dalam keadaan mati, tidak ada api, tidak ada barang lain yang rusak. Yang lebih menyeramkan, di dinding dapur tertulis dengan arang, "1 sudah lunas." Masih banyak yang diam. Warga geger, tapi sebagian besar memilih bungkam, tidak ingin terlibat lebih jauh. Polisi menyimpulkan kematian Sobri sebagai kecelakaan rumah tangga. Padahal seluruh warga tahu ini bukan kecelakaan biasa. Gosong dalam mobil korban kedua adalah Bu Nur, ibu rumah tangga yang merekam pembakaran Bowo dan mengunggahnya ke media sosial. Videonya sempat viral, dan dengan bangga ia tunjukkan pada tetangga. "Biar orang-orang tahu, jangan main-main sama warga Karangjati," katanya. Namun seminggu setelah video itu dihapus dari internet, Bu Nur ditemukan tewas dalam mobilnya yang diparkir di depan rumah. Jasadnya hangus terbakar, namun kaca mobil utuh, jok tidak terbakar, dan tak ada satupun percikan api yang terlihat, yang membuat bulu kuduk berdiri. Tangan kanan Bu Nur masih menggenggam ponsel, dan layar ponselnya menampilkan video pembakaran Bowo yang ia rekam. Video itu terus berputar tanpa henti, meski aplikasi sudah tertutup. Bahkan setelah HP-nya dimatikan, begitu dinyalakan kembali, video itu muncul otomatis. Suaminya memilih pindah rumah.
Tak lama kemudian, rumah mereka ditinggalkan kosong. Dan konon, suara jeritan sering terdengar dari dalam mobil yang masih terparkir. Hingga kini, tewas membusuk dalam mimpi korban berikutnya adalah Dani, pemuda yang dulu menyiram bensin pertama kali ke tubuh Bowo. Saat itu, ia tertawa saat tubuh Bowo terbakar dan menyebut, "Asapnya wangi juga ya." Kalau pembakarannya bersih, Dani sempat kabur ke kota setelah 2 warga meninggal. Ia takut, tapi tak mau mengakuinya. Selama di kota, Dani selalu mimpi buruk yang sama. Tubuhnya dibakar hidup-hidup di tengah kerumunan yang tertawa. Dalam mimpi itu, ia melihat Bowo berdiri dan berkata, "Sekarang giliranku menonton." Setelah 2 minggu tidak keluar kamar, tubuh Dani ditemukan membusuk di kasur dengan wajah hitam legam dan tangan menggenggam dada seperti menahan rasa panas. Dokter menyebutnya sebagai serangan jantung mendadak, tapi seluruh tubuh Dani beraroma daging hangus saat ditemukan. Kematian Dani memicu kepanikan besar. Warga desa mulai mendatangi Pak Lurah dan meminta dibuatkan selamatan untuk arwah Bowo. Tapi Pak Lurah menolak dengan alasan tidak ada bukti bahwa Bowo menjadi arwah gentayangan. Namun malam setelah penolakan itu, pagar rumah Pak Lurah terbakar sendiri dan di dinding rumahnya tertulis dengan jelaga, "Kau diam saat mereka tertawa. Sekarang aku lihat kau terbakar." Sosok hitam di pinggir jalan semenjak itu. Beberapa warga mengaku melihat sosok lelaki hangus berdiri di pinggir tikungan mati. Hanya dia memandangi setiap kendaraan lewat. Wajahnya tidak utuh, matanya menyala merah, dan dari tubuhnya keluar asap tipis seperti kayu terbakar basah. Pak Darto, tukang warung, pernah melihatnya dan pingsan. Dalam keadaan setengah sadar, ia mengatakan bahwa Bowo menatapnya dan berkata, "Kau yang jual korek api malam itu, kau pikir kau tidak bersalah?" Kecik sadar. Mulut Pak Darto tidak bisa bicara selama 2 minggu. Setiap malam, dia mengigau dan berkata, "Panas, panas, tolong matikan apinya, matikan." Hukum dari api dari belasan warga yang hadir malam pembakaran, 5 sudah tewas mengenaskan. Sisanya hidup dalam ketakutan. Banyak yang pindah dari desa, ada yang jadi gila. Tapi kutukan belum berhenti. Bawangsit, dukun sepuh desa, berkata pada anaknya, "Kau bisa membunuh orang, tapi kalau kau membakar tubuh manusia sampai arwahnya keluar sambil menjerit, maka itu bukan kematian. Itu membuka pintu dendam yang akan menyebar. Api dendam itu akan menjilat siapapun yang diam saja saat kebiadaban itu terjadi." Dan kini, bahkan orang-orang yang hanya menonton dari jauh mulai mengalami mimpi buruk. Gangguan suara jeritan di malam hari, dan rumah mereka menjadi pengap seperti diselimuti asap, padahal tidak ada api. Kutukan arwah Bowo bukan hanya ditujukan pada mereka yang membunuh, tapi juga pada mereka yang membiarkannya terbakar. Dan di tikungan mati, setiap malam terdengar suara langkah berat berderak dan suara rintihan dari seseorang yang belum selesai terbakar. Desa Karangjati sudah tidak seperti dulu. Malam-malam kini sunyi. Tidak ada suara tongkrongan. Tidak ada anak muda yang berani duduk di warung hingga larut. Jalanan gelap tak lagi dilintasi bahkan oleh kendaraan. Ketakutan telah menjalar ke seluruh penjuru desa. Kematian demi kematian yang tak wajar membuat banyak warga yakin bahwa arwah Bowo belum tenang. Dan meski telah diupayakan doa-doa umum dan pengajian masjid, teror tetap muncul dari jeritan malam, bau daging terbakar, hingga kemunculan sosok Arang yang menatap dari jendela rumah. Orang-orang mulai kehilangan akal. Pertemuan tertutup di suatu malam. 5 orang warga yang selamat dari pembakaran Bowo berkumpul diam-diam di rumah Pak Rasman, mantan RT dan orang tua angkat dari Dani. Salah satu korban terakhir, "Ini nggak bisa dibiarkan," kata Pak Rasman dengan mata sembab. "Dani udah minta maaf sebelum meninggal, tapi tetap diambil. Berarti
Arwahnya nggak terima permintaan maaf biasa. Kita harus lakukan lebih dari itu, sambung Bu Sumi. Janda yang dulu menyiram bensin cadangan. Lalu muncullah saran. Panggil Mbah Wangsit, dukun sepuh yang dikenal mampu membuka gerbang komunikasi dengan arwah. Mbah Wangsit dan persiapan ritual Mbah Wangsit awalnya menolak. Ia sudah tua dan jarang mau terlibat urusan dendam arwah. Tapi ketika tahu bahwa beberapa orang yang tidak bersalah mulai ikut diganggu, ia menghela napas panjang. Ini bukan arwah biasa, bukan juga jin liar. Ini dendam manusia yang dibakar, hidup-hidup, tanpa kesempatan mengucap tobat. Apinya bukan hanya menyelimuti tubuhnya, tapi jiwanya. Dan itu kalian yang nyalakan. Mbah Wangsit setuju menggelar ritual pemanggilan dan pemulihan jiwa arwah, tapi dengan syarat. Ritual dilakukan di tempat kematian Bowo Tikungan Mati. Semua pelaku yang masih hidup harus hadir dan mengucap permohonan maaf langsung. Harus disiapkan tanah kuburan, air dari 7 sumur, dan kain kafan bekas. Ritual akan dilakukan pada malam Jumat Kliwon, tepat 1 tahun setelah pembakaran terjadi. Malam ritual di Tikungan Mati udara malam terasa berat. Langit mendung meski tak hujan. Tanah di Tikungan Mati masih menyimpan bekas hangus, seperti luka lama yang tak mau sembuh. Lingkaran dibuat dari garam dan tanah kuburan. Di tengahnya ditaruh kain kafan dan dupa menyala. Asap naik perlahan, menebar aroma menyengat. 7 warga berlutut dalam lingkaran, dipimpin Mbah Wangsit. Mereka mengenakan baju putih dan membawa daun sirih, bunga 7 rupa, serta potongan baju terakhir milik Bowo yang ditemukan di rumahnya. Mbah Wangsit mulai membacakan mantra dengan suara berat. Wong sing mati ora nampa, roh sing kesiksa mbales, dan dame saiki melebiu, rasa kangenmu, waktumu tekan, kaula munjaluk pangapura. Angin mendadak kencang, lampu jalan padam total. Asap dupa mendadak membentuk sosok besar yang perlahan berwujud manusia. Semua warga yang hadir menunduk ketakutan. Kain putih di tengah lingkaran mendadak terbakar tanpa sebab. Dari dalam kobaran itu muncul sosok Bowo. Tubuhnya tetap hangus, kulitnya pecah, matanya tak utuh, tapi jiwanya begitu kuat terasa. Sosok itu berdiri tegak, menatap satu persatu wajah orang yang hadir. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara parau yang menyeramkan. Kalian bakar aku, kalian tertawa, kalian rekam aku saat aku meminta tolong. Kenapa kalian tidak menyelamatkan? Salah satu warga, Pak Rasman, menangis terseduh. Ia merangkak maju dan bersujud. Maafkan kami, Bowo. Kami salah. Kami hilaf. Kami terlalu marah. Kami tak pikir panjang. Kami bukan Tuhan. Bowo hanya menatap. Aku bisa menerima kematian, tapi tidak saat kalian membakar tubuhku seperti binatang. Tidak saat kalian menonton aku menjerit tanpa belas kasihan. Mbah Wangsit melangkah ke depan, membuka tangan, lalu menaburkan air dari 7 sumur ke arah Bowo. Wong sing kesiksa, ingsun jaluk, olehno pangapura. Dunia lan akhirat, wis wektumu ngendoko tentrem. Sosok Bowo berteriak keras. Jeritannya menggema, membuat tanah bergetar. Api mendadak membumbung tinggi, lalu padam mendadak. Semua orang dalam lingkaran terpental ke belakang. Saat mereka sadar, sosok Bowo menghilang dan api sudah padam. Namun, di tengah lingkaran tempat sosok itu berdiri, tersisa jejak 2 telapak kaki hangus yang tertanam dalam aspal. Dan dari arah semak terdengar suara pelan. Tapi belum semuanya datang. Belum semua minta maaf. Akhir yang ganjil setelah ritual malam itu. Kejadian mistis mulai mereda. Tidak ada lagi kematian aneh. Tidak ada lagi suara jeritan atau sosok terbakar yang muncul. Tapi itu hanya bertahan 2 minggu.
Kemudian, seorang anak kecil melihat sosok hitam berdiri di depan rumah. Warga lain yang ikut menonton pembakaran, tapi tidak hadir dalam ritual. Sosok itu hanya berdiri, diam, mengeluarkan asap, dan menatap arwah Bowo. Memang telah dipanggil, tapi ia belum selesai. Dendamnya terlalu dalam, dan tak semua orang bersalah telah meminta maaf. Ritual pemanggilan arwah yang dilakukan di tikungan mati sempat memberi harapan. Setelah malam itu, udara di desa Karangjati terasa sedikit lebih ringan. Jeritan malam berhenti, bau hangus menghilang, dan warga mulai berani keluar malam meski masih ragu melintasi tikungan maut itu. Namun, kedamaian itu semu, seperti permukaan air tenang yang menyembunyikan pusaran di dasar. Kembali berjatuhan 2 minggu setelah ritual, satu demi satu kejadian menyeramkan kembali terjadi. Orang-orang yang dulu hadir saat pembakaran Bowo tapi tidak ikut dalam ritual pengampunan mulai mengalami nasib ganjil. Pak Subekti, sopir angkot yang dulu tertawa saat tubuh Bowo terbakar, ditemukan tewas dalam kendaraannya dengan tubuh separuh hangus dari pinggang ke atas. Jendela angkot tertutup, AC mati, dan tak ada api yang membakar, tapi kepalanya meleleh seperti lilin terbakar. Seorang pemuda bernama Teguh yang saat kejadian menonton dari jauh di balik semak-semak dan merekam. Diam-diam tewas dengan ponselnya meledak di tangan. Sebelum kematiannya, Teguh mengaku bermimpi dijemput oleh sosok hitam yang tubuhnya berasap. Berkata, "Kau pikir aku gak lihat kau sembunyi? Teguh, kau tetap diam, kau tetap biarkan aku terbakar." Teguh sempat menghapus semua file dari ponselnya, tapi video pembakaran Bowo selalu muncul kembali. Bokensot HP-nya dalam kondisi mati. Tikungan mati diperlebar, tapi teror tetap merintah desa. Akhirnya memutuskan untuk memperluas dan memperbaiki tikungan mati. Berharap dengan mengaspal ulang dan mengganti nama jalan, suasana menjadi lebih bersih. Jalan itu kini diberi nama baru, Jalan Damai Raya. Papan nama dipasang, lampu-lampu LED dipasang lebih terang. Bahkan dibuatkan tugu kecil di tepi jalan bertuliskan, "Perubahan adalah awal pengampunan." Tapi malam pertama setelah tugu itu berdiri, papan nama jalan patah sendiri, dan huruf-huruf pada kata damai terbakar sebagian. Yang tersisa adalah jalan. Mati. Petugas yang bertugas malam itu melaporkan bahwa seluruh lampu jalan padam serentak saat tengah malam. Kamera pengawas merekam penampakan bayangan manusia berasap berjalan pelan di tengah jalan. Sosok itu menoleh ke arah kamera, matanya merah menyala sebelum video itu langsung rusak dan menampilkan layar hitam. Sejak itu, warga setempat sepakat untuk tidak menyebut nama Bowo lagi dan tidak menyebut kata pembakaran jika melewati lokasi itu. Namun suara itu kembali setiap malam Jumat. Pengendara yang lewat tikungan mati sering mendengar suara langkah terbakar seperti kayu kering diinjak, diiringi bau sangit daging gosong. Beberapa melihat jejak kaki hitam terbakar melintang di aspal. Yang lebih mengerikan, mereka yang mencoba berhenti atau menoleh ke belakang menghilang. Salah satunya adalah pengemudi truk ekspedisi bernama Yanto. CCTV truknya merekam jelas bagaimana ia berhenti di tengah tikungan mati, turun, lalu menoleh ke semak-semak. Setelah itu, ia menghilang dari kamera. Pintu truk terbuka, mesin hidup, tapi tak ada jejak manusia. Yang tertinggal hanya bau terbakar di kursi pengemudi dan cap tangan hangus di setir. Kisah dari anak kecil salah. Satu cerita paling mencekam datang dari seorang anak kecil, Adil, usia 6 tahun. Ia mengaku setiap malam seorang om hitam bau asap duduk di jendela kamarnya, menatapnya. Omnya gak bisa tidur, kata Adil polos. Omnya marah
karena dibakar. Tapi dia bilang, bukan cuma satu orang yang nyalain apinya. Semua yang nonton juga ikut nyalain. Orang tua Adil segera memanggil ustaz. Dan setelah rumah dibacakan doa, ditemukan bekas telapak kaki hitam di kusen jendela, serta abu halus berserakan di bawahnya. Setelah itu, keluarga Adil pindah keluar desa. Pernyataan terakhir dari Mbah Wangsit yang sejak ritual itu jarang keluar rumah, akhirnya memberikan pernyataan terakhir sebelum meninggal. Dendam arwah tidak seperti luka biasa. Ia tidak sembuh hanya dengan maaf. Kalau dendamnya dibakar hidup-hidup, maka ia ingin semua orang merasakan panas yang sama. Selama masih ada satu yang belum jujur minta maaf, apinya akan terus menyala. Bukan di dunia, tapi di sekeliling kita. Seminggu setelah ucapannya itu, Mbah Wangsit ditemukan wafat di dalam kamarnya, dalam posisi duduk seperti sedang semedi. Tubuhnya dingin, tapi lantai di bawahnya hangus terbakar membentuk lingkaran sempurna. Epilog, api yang tak padam kini. Tikungan mati adalah jalan paling terkutuk di Karangjati. Jalan itu ramai di siang hari, tapi selalu kosong di malam. Tidak ada yang berani melintas kecuali sangat terpaksa. Bahkan aplikasi GPS akan secara otomatis mengalihkan rute jika waktu menunjukkan lewat tengah malam. Namun, setiap Jumat Kliwon, orang-orang tetap melaporkan hal-hal aneh. Bau daging terbakar, jejak kaki berasap, jeritan minta tolong dari kejauhan, dan sesekali suara seseorang berbisik, "Aku masih di sini, kalian semua masih utang." Rasa panas ini belum lunas. Arwah Bowo tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu yang menonton untuk ikut merasakan panasnya api